Sholat kita nggak tahu dari jam berapa, semuanya dicoret-coret. Awal masuk itu Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa saya tidak tahu. Begitu saya mau asar dan Wawan pun nggak mau azan karena kondisi seperti ini. Remaja 18 tahun berinisial S diduga mencoret-coret musola Darussalam di perumahan Villa Tangerang Elok, Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten kini telah ditahan oleh Polres Tangerang. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Adi Arisya mengatakan S mengaku mencoret-coret musola tersebut berdasarkan apa yang diyakininya. Adi Ari menyebutkan bahwa S belajar agama dari YouTube. Karena itu mau sholat maghrib, polisi sudah menyatakan sholat TKP selesai. Sholat TKP itu harus dan sudah selesai, maka itu dibuktikan supaya musola itu dapat dipergunakan kembali untuk sholat maghrib, dan akhirnya dilaksanakan. Kapolsek sama Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis hadir. Kapolsek Ketua MUI memberikan tausiah kepada masyarakat, ya kita menunggu proses agar jangan melakukan hal-hal yang ini situasi harus kita jaga. Kemudian Kapolsek juga menyampaikan pesan-pesan kita, itu kan dari jam 16 sampai maghrib. 19.30 kita mengamankan pelaku. Ada indikasi teror ya? Tidak ada. Ini ada pantauan yang gimana dia untuk mengawasi dia? Ada pesuruh gitu, sampai dengan saat ini masih sendiri. Terlihat dalam video yang beredar, musola itu diduga dicoret dengan spidol dan cat pilok pada sejumlah bagian dinding dan lantai. Di lantai antara lain terdapat tulisan tidak ridho. Sejumlah garis menyilang yang mencoret tulisan Allah dan Bismillah. Sementara di dinding terdapat tulisan anti khilafah agama, anti Islam dan Islam tidak diridhoi. Di sebuah papan putih yang tergantung di dinding, ada tulisan saya kafir. Selain itu ada pula Al-Quran dibentangkan di lantai di saf imam dan dicoret dengan garis menyilang dan sebagian isinya disobek. Dan pada dinding depan persis saf imam ada coretan tanda salib. Ya, ini musola kita nggak tahu dari jam berapa, semuanya dicoret-coret. Awal masuk itu Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa saya tidak tahu. Begitu saya mau asar dan Wawan pun nggak mau azan karena kondisi seperti ini. Ya, ini Al-Quran disobek-sobek dan dipilok, disilang, semuanya disobek-sobek. Ini dimulai dari jam berapa? Waktu jam 12 belum ada seperti ini. Ini mungkin kejadiannya setelah zuhur. Jangan dimasukin dulu. Hutan semua dicoret-coret, Al-Quran. Ini bukan kerjaan anak kecil ini. Ini. Bukan anak kecil ini, bukan. Nanti ini pasti jadi ramai. Itu jangan ada yang masuk. Polisi kita datang. Kalau orang gede di lahan di sini itu disobek juga. Duhur nggak ada tadi. Duhur nggak ada. Saya duhur sholat ini kayaknya kejadian antara ini.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Edi meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus ini pada pihak kepolisian. Dia menyebutkan pihaknya akan bersikap netral dalam menyelidiki kasus tersebut. Kemarin hari Selasa sekira jam 16 Kapolsek Pasar Kemis mendapatkan laporan dari DKM Musola Darussalam di perumahan Tangerang Elok di Pasar Kemis bahwa rekan-rekan DKM itu menemukan adanya beberapa tulisan bercat hitam diduga menggunakan pilok. Kemudian ada beberapa properti atau barang-barang yang ada di musola itu rusak akibat digunting dan juga akibat dirobek. Kemudian Kapolsek beserta Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis mendatangi TKP dan saya memerintahkan Kapolsek untuk mengajak Bapak Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis. Kapolsek datang bersama Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis mengecek TKP, kemudian Kapolsek dan Piket Reskrim Polresta Tangerang melakukan olah TKP. Setelah olah TKP selesai, kami meminta Kapolsek untuk segera membersihkan lokasi atau musola Darussalam ini karena akan digunakan untuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah saat itu juga langsung bisa digunakan untuk sholat maghrib. Dalam sholat maghrib, Bapak Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis dan Kapolsek Pasar Kemis masing-masing memberikan tausiah dan memberikan pesan-pesan Kamtipmas bahwa temuan ini sedang didalami dan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan masyarakat diminta untuk tidak bereaksi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memperkeruh situasi. Setelah melakukan penyelidikan di lapangan dan mengumpulkan barang bukti serta saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, akhirnya sekira jam 18.30 tepatnya, ya. Jadi 2 jam setengah setelah kita menerima laporan, itu kita langsung mengamankan tersangka S ini usianya 18 tahun yang tidak jauh tinggalnya dari TKP pertama, yaitu musola. Setelah diamankan, akhirnya kita lakukan interogasi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat bahwa dia keluar sekira jam 13.30-an keluar dari musola pertama, itu klop, ya, faktanya bahwa dia adalah orang yang melakukan perbuatan coret-coret, membuat berbagai tulisan, kemudian merobek beberapa buku di situ, yaitu Al-Quran, kemudian juga menggunting sejadah. Setelah menggunting sejadah, membuat tulisan, tersangka juga memotong kabel mic yang ada di musola pertama. Kemudian dia keluar dari TKP pertama, dia melanjutkan aksinya ke musola yang kedua yang berjarak kurang lebih 400 meter dari musola pertama. Namun musola kedua ini sekarang sudah dijadikan masjid kalau nggak salah. Itu juga digunting kabelnya, peralatan sound systemnya. Sampai dengan saat ini tersangka masih kita periksa, masih kita kembangkan karena keterangan dari tersangka ini juga berubah-ubah. Terhadap tersangka ini kami jerat pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dia diduga melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, ya, ataupun penodaan terhadap agama sehingga dapat menimbulkan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap suatu golongan atau beberapa golongan. Saat ini masih kita lakukan pemeriksaan. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami izin berpesan kepada masyarakat karena video lokasi kejadian
yang dibuat oleh rekan-rekan DKM itu sudah viral ya. Mohon dengan hormat, siapapun atau apabila kita menerima video-video atau foto-foto, tolong jangan dipersepsikan atau diinterpretasikan sendiri dengan kalimat-kalimat pribadi. Yang harus kita lakukan seyogianya adalah mengkonfirmasi, ini video apa, ini foto apa, karena fakta sangat berbeda dengan persepsi. Ya, kami saat ini berupaya mengumpulkan fakta sehingga ceritanya utuh dan pembuktian ke arah ini bisa lebih baik. Jadi mohon untuk kita semua apabila menerima video, menerima foto, jangan dilanjutkan atau di forward, diteruskan dan ditambahi dengan kata-kata berdasarkan analisa pribadi